Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepadanya atas anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Atas pertolongannya kita boleh hadir di dalam pertemuan meeting dalam acara Parent Devotion pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pertolongannya, atas pimpinannya. Kita boleh melewati di tahun 2020 dan sekarang kita memasuki di tahun 2021. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun 2021 kita semakin diberkati oleh Tuhan dan kita semakin dekat kepadanya dan terus mengandalkan Tuhan. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, dan mari kita ambil sikap doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu. Kami datang membawa hidup kami di hadapan-Mu. Sekalipun kami bertemu di dalam suatu media platform Google Meet pada kesempatan ini, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah memimpin kami, mengumpulkan kami di dalam pertemuan meeting dalam acara Parent Devotion. Kami bersyukur Tuhan Engkau terus memimpin sepanjang kegiatan kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan perenungan daripada firman-Mu. Tuhan tolong kami, setiap orang tua murid dan anak-anak yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus menolong mereka. Tuhan berkati setiap hati dan pikiran mereka. Dan biarlah ketika firman Tuhan ini dibacakan dan diuraikan dengan pertolongan-Mu dan hamba-Mu yang menguraikannya, yang berbicara dari pihak Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang kami kasihi, yang Mister kasihi, mari bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam rangka VBS yang bertemakan di tahun 2021 ini, yaitu tentang In the World. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Tuhan secara bersama-sama yang terambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama, dan saya akan membacakan dari sini, dan Bapak Ibu dari rumah dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan bacakan bersama-sama. Lembaga Alkitab menulis, maksudnya Injil ini dicatat. Ayat 30 berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saya ulangi di ayat yang ke-31 ini. Tetapi yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ayat inilah yang didengungkan kepada setiap anak-anak dalam rangka VBS, mulai dari hari yang pertama hingga sampai hari ini, di hari yang ketiga. Jadi setiap kali memulai session, mereka diajak untuk boleh menghafalkan bagian firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris, ya, dan dinyanyikan, sehingga anak-anak boleh memahami dengan mudah dan boleh menghafalkan bagian firman Tuhan ini dengan baik, karena dinyanyikan, ya, ada musiknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan ini kita boleh bersama-sama, ya, bersyukur kepada Tuhan, di mana anak-anak
boleh mengikuti kegiatan VBS dengan baik, yang dimana VBS ini dilaksanakan setiap tahun. Ini sudah yang ke-5 dilaksanakan VBS ini. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan sehingga VBS dari hari pertama berjalan dengan baik, sampai hari kedua dan hari yang ketiga. Nah, memang VBS ini berbeda daripada VBS yang dilaksanakan tahun-tahun lalu, ya. Sangat berbeda karena memang kondisi yang harus membuat kita berinovasi, membuat kita harus melakukan hal seperti ini, yang dimana dunia sedang dilanda, yaitu wabah virus COVID-19 atau yang dikatakan dengan virus corona. Sehingga setiap kegiatan baik proses belajar mengajar mulai dari semester lalu sampai kepada semester ini dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara online. Nah, kita bersyukur walaupun kondisi membuat sebenarnya ini tidak bisa dilaksanakan, tetapi melalui ini semua kita dapat melaksanakan dengan baik secara virtual. Melalui PBS yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ini, anak-anak diajak untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. PBS yang bertemakan Individual artinya bahwa hutan liar. Nah, melalui kegiatan ini anak-anak diajak, ya, untuk mereka boleh berpetualangan di hutan liar. Walaupun ya kita tidak secara langsung ke hutan, tetapi melalui video-video yang ditampilkan kepada anak-anak, mereka diajak untuk mereka boleh menikmati seolah-olah kita itu berada di dalam hutan liar. Nah, di dalam hutan liar itu anak-anak diajak untuk mereka melihat keajaiban alam, keajaiban Allah yang Allah lakukan kepada alam, sehingga mereka dapat melihat karya Allah yang luar biasa. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saya beri tema adalah Alkitab ditulis agar saya dapat percaya. Alkitab ditulis agar saya dapat percaya. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai ayat yang ke-31 ini, yang bertemakan Alkitab ditulis agar saya dapat percaya. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan tersebut. Yang pertama adalah Yesus tahu tujuan dia datang ke dalam dunia dan dia adalah anak Allah. Saya ulangi, Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia dan dia adalah anak Allah. Kalau kita melihat bagian ini, konteksnya adalah bagaimana penulis kitab ini, yaitu Yohanes, menuliskan bagaimana bagian ini kepada kita sebagai umat manusia dengan tujuan supaya kita terus mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Agar kita terus mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Konteks di sini Yesus sudah bangkit dari kematian. Kalau Bapak Ibu melihat mulai dari sepanjang pasal 20 ini, Yesus bangkit. Mulai dari ayat 11 Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian di ayat 19 Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, peristiwa di sini Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, dari pasal yang sebelum-sebelumnya Yesus menderita di kayu salib, dia mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, di sini menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus dan peristiwa-peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kembali kepada tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini merupakan suatu misi yang jelas dari Allah Bapa yang dijanjikan kepada setiap manusia sejak di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus sudah ada sebelum dia datang sebagai manusia ke dalam dunia ini. Mengapa saya mengatakan Yesus sudah ada sebelum dia datang ke dalam dunia ini? Ketika Bapak Ibu melihat, membaca bagian di dalam perjanjian lama di Kejadian pasal 3,
Itu merupakan satu peristiwa bagaimana manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan disitulah mulai terjadilah nubuatan karena kejatuhan manusia. Disitulah Allah menjanjikan akan mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran manusia. Memang kalau kita perhatikan mulai dari Kejadian pasal 3 sampai kepada Matius, ya, penggenapan perjanjian baru, itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Memerlukan waktu yang sangat lama. Tetapi janji yang sudah Allah berikan kepada manusia, Allah tidak pernah ingkar janji. Perlu kita pahami bahwa ketika Allah sudah memberikan janji di dalam firman-Nya, tidak sedikit pun Allah ingkar, Allah lupa akan janjinya itu. Yesus, dia ikut di dalam penciptaan. Ketika Allah menciptakan bumi ini beserta dengan isinya, ada 3 pribadi yang terlibat di sana, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Oleh sebab itu ketika dituliskan bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua, baiklah kita, kata kita di sini menunjukkan lebih daripada satu, artinya jamak. Nah, jadi kata kita di sini menunjukkan bahwa bukan hanya Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, tetapi ada 3 pribadi, yaitu Yesus dan Roh Kudus yang bersama dengan Bapa menciptakannya. Jadi ketika sudah dinubuatkan, Yesus tahu misinya ketika dia lahir sebagai manusia di dalam dunia ini, yaitu untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia, semua manusia, dengan satu catatan, yang percaya kepadanya. Dari mana kita tahu cerita, oh Yesus ini datang dengan tujuan yang jelas? Tentu dari Bible, dari Alkitab kita mengetahui semuanya itu. Kita tidak akan mengerti, tidak akan tahu tentang Yesus, tentang tujuan Yesus tanpa kita membaca firman Tuhan, tanpa kita membaca dan merenungkannya, mendengarkan khotbah-khotbah di gereja atau di televisi atau di YouTube. Dari firman Tuhan ini yang kita baca, kita tahu bahwa Yesus datang dengan tujuan yang sangat jelas. Yesus datang karena ada satu masalah yang sangat besar dan tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Masalah itu adalah dosa. Dosa yang pertama kali terjadi di Taman Eden di dalam dunia ini. Bapak Ibu boleh mengetahui, dosa pertama kali di Taman Eden yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan dosa itu terus menjalar dan terus menjalar kepada keturunan manusia. Mulai dari Adam dan Hawa sampai kita saat ini, sampai kelak anak cucu kita, itu sudah ada natur dosa di dalam dirinya. Yesus datang karena ada satu masalah yang terjadi, yaitu dosa di dalam dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Manusia berusaha untuk memperbaiki karena hubungannya dengan Allah yang sudah rusak. Akan tetapi usaha manusia itu gagal. Usaha manusia itu tidak ada yang berhasil. Manusia berusaha untuk berbuat baik supaya Allah dapat melihat perbuatan baiknya dan dapat mempertimbangkan dan dapat menghapus dosanya. Akan tetapi di mata Allah semuanya gagal. Semuanya tidak ada yang benar. Alkitab sendiri mencatat, ya, bahwa manusia itu gagal semuanya. Tidak ada yang dapat melakukan 10 hukum Allah. Karena ketika kita melakukan 10 hukum Allah, satu saja kita gagal, semuanya menjadi gagal. Dosa adalah masalah terbesar di dalam dunia, dan sumber segala kejahatan diakibatkan karena dosa. Kita iri kepada orang lain karena dosa. Kita dendam kepada orang lain karena dosa. Kita cenderung menyakiti orang lain. Kita seringkali di dalam diri kita itu ada SS,
senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itulah yang terjadi di dalam diri kita. SS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jadi sini tidak ada dan tidak ada di sana sini. Tetapi pada kenyataannya karena dosa itu tadi ada di luar sana yang mengandung SS itu tadi. Dengan segala cara kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu tadi, tetapi semuanya tidak berharga sama sekali di mata Tuhan. Tapi bukankah Allah itu Maha Pengasih? Betul, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tetapi syarat untuk dosanya diampuni oleh Tuhan, untuk dosanya ditebus oleh Tuhan, hanya dengan satu syarat. Hanya percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Karena Dia memiliki tujuan yang jelas untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Hanya satu-satu cara, yaitu percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan Yesus telah menyelesaikan misinya dengan baik ketika Dia lahir sebagai manusia. Dia juga Allah yang sejati. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia menyerahkan dirinya, menggantikan posisi kita yang seharusnya kita disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Yesus rela menggantikan posisi kita, di mana dosa saya dan saudara-saudara semuanya ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus menanggung semuanya. Menderita, Dia disiksa, Dia dianiaya, Dia dicambuk, hanya semata-mata karena Yesus sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi kita orang berdosa ini. Allah tidak pernah menuntut kita, kamu harus jual semuanya, kamu harus ikut Yesus, kamu harus melakukan perbuatan baik, kamu harus setia untuk beribadah, tidak boleh alpa dalam ibadah, kalau tidak kamu tidak selamat. Kunci keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan lain, yang lain, itu bukan kita mau selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan itu semua kita lakukan sebagai ucapan syukur, terima kasih kita kepada Allah. Ya, itu yang boleh kita pahami. Yang kita lakukan itu merupakan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, selayaknya lah saya beribadah kepada Tuhan, selayaknya lah saya berbuat baik kepada orang lain, supaya saya juga semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi begitu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih. Yang kedua, bagian penting yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, Yesus menunjukkan dirinya adalah anak Allah yang layak untuk disembah. Yesus menunjukkan dirinya adalah anak Allah yang layak untuk disembah. Melalui kegiatan PBS di hari yang kedua yang telah dilakukan, yaitu kemarin, anak-anak diajarkan untuk boleh memahami apa yang telah Yesus lakukan di dalam dunia ini ribuan tahun yang lalu, baik kepada murid-muridnya maupun kepada setiap orang yang ada di sekitarnya saat itu. Banyak sekali karya-karya yang Yesus lakukan, banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Alkitab mencatat peristiwa-peristiwa Yesus menunjukkan dirinya adalah anak Allah yang layak untuk disembah. Alkitab juga mencatat dengan jelas bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihinya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di situ satu peristiwa yang jelas ketika ada seekor burung hinggap di bahunya Yesus dan langit terbuka dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Suara itu merupakan suara dari Allah Bapa dari surga yang menyerukan dan menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu dengan lantang didengar oleh orang-orang di sekitarnya, didengar oleh ribuan orang yang mengikuti, yang menyaksikan bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis saat itu.
Alkitab mencatat ini dengan jelas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang layak untuk kita sembah. Kenapa dia layak untuk kita sembah? Karena firman Tuhan yang kita percaya mengatakan dialah Allah yang layak kita sembah, layak kita tinggikan. Dialah Raja di atas segala raja, dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tanpa Yesus kita tidak bisa memiliki kedamaian yang sejati. Kita boleh memiliki harta yang melimpah, kekayaan di mana-mana, tetapi tanpa Yesus semuanya kita merasa kegelisahan, hidup tidak tenang, hidup tidak damai. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, secara ekonomi mereka biasa-biasa saja, tetapi di dalam Tuhan mereka kaya. Kenapa saya katakan di dalam Tuhan mereka kaya? Karena mereka hidup mempercayai hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan mereka memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Banyak hal yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa dia adalah anak Allah yang layak untuk kita percaya, yang layak kita sembah. Peristiwa di mana Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang pertama, ketika Yesus ada di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam satu peristiwa di Kana, ketika Yesus menghadiri suatu pesta pernikahan, di sana sudah kehabisan anggur dan orang sangat gelisah. Dan disitulah Yesus menyatakan dirinya anak Allah yang berkuasa. Dia memerintahkan kepada pelayan-pelayan, ambillah air dan isilah tempayan ini. Dan ketika pelayan-pelayan itu mengisi sampai penuh, Yesus mengatakan lagi, ambillah dan minumlah. Ketika mereka minum air, padahal itu air bening biasa, air mineral. Ketika mereka minum, mereka cedok air itu dan dirasakan adalah air anggur yang sangat bagus kualitasnya. Sehingga pemimpin pesta itu terheran-heran. Biasanya orang menghidangkan yang terakhir itu adalah anggur yang kurang enak, anggur yang kelas 2, kelas 3. Tetapi anggur yang kelas 1 itu selalu dihidangkan yang pertama. Tetapi anggur yang Yesus buat itu melalui peristiwa keajaiban yang dilakukan itu anggur yang top, anggur yang bagus. Itu salah satu keajaiban. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan, seperti membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, membuat orang bisu dapat berbicara. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia menyatakan itu semua, tidak memerlukan waktu yang lama. Kurang lebih 3,5 tahun Yesus melakukan hal itu. Ya, memang peristiwa Yesus mengajar murid-muridnya sambil dia mengajar murid-muridnya itu kurang lebih 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Karena Yesus dibaptis umur 30 tahun. Ya. Jadi Yesus disalibkan itu umur 33,5 tahun. Berarti Yesus mulai berkarya mengajar dia punya murid itu hanya 3,5 tahun. Dia memberikan kuliah kepada murid-muridnya, bekal. Jadi Yesus memberikan kuliah itu, dia sambil berjalan, sambil mengajar, dia tidak pegang Alkitab, dia baca Alkitab, tidak. Tetapi yang setiap keluar dari mulutnya itu adalah firman Allah yang kita pelajari sampai hari ini. Dan firman Allah itu tidak pernah usang, tidak pernah orang bosan untuk membacanya. Selalu ada hal-hal baru yang kita temukan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Dan peristiwa di dalam firman Tuhan ini sudah sangat lengkap. Mulai dari hal-hal yang sudah terjadi, bahkan hal-hal yang akan terjadi, bahkan yang sedang terjadi, semuanya ada di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu rutin membaca bagian firman Tuhan, ketika melihat satu peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita sudah tidak heran lagi, karena Alkitab sudah mencatatnya terlebih dahulu. Dan peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada suatu malam, murid-muridnya ada di danau.
Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya tidak mengenal dia dan mereka mengira itu adalah hantu. Dan ketika Yesus memerintahkan kepada Petrus, berjalanlah di atas air. Awalnya Petrus dapat berjalan, tetapi ketika dia melihat hal itu, dia melihat ada goncangan, ada tiupan angin, dia menjadi khawatir, dia menjadi bimbang, dia merasa takut, akhirnya dia mulai tenggelam. Ketika dia mulai tenggelam, dia berteriak, "Yesus, tolong saya!" Dan Yesus segera menolong. Dan di situ mereka benar-benar menyadari, walaupun mereka sudah bersama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Mulai dari saat itulah mereka dapat mengenal Yesus, inilah anak Allah yang berkuasa, yang layak untuk disembah. Ini muridnya loh, murid Tuhan Yesus, setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya ditinggal 3 hari karena Yesus harus mati. Ketika mereka melihat keajaiban Yesus berjalan di atas air, mereka terkagum-kagum dan mereka semakin yakin bahwa Yesuslah yang layak untuk disembah. Yang ketiga, yang terakhir, bagian penting, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Percaya merupakan satu sikap yang ada di dalam diri kita. Sikap percaya merupakan satu tindakan karena kita telah melihat, kita telah mendengar dan mengalami sendiri. Kata percaya di sini menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus, dan iman kita itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 mengatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman yang kita miliki saat ini adalah dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman yang disampaikan kepada kita, yaitu yang dilakukan di dalam TBS selama 3 hari ini. Selama 3 hari ini TBS dilakukan dan anak-anak belajar firman Tuhan. Mereka belajar bagaimana mereka dapat terus mengenal Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam TBS selama 3 hari ini. Selama 3 hari ini dilakukan agar anak-anak dapat terus bertumbuh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka lakukan dalam kegiatan TBS yang sedang berlangsung. Sudah berlangsung. Apa yang sudah mereka lihat melalui tayangan-tayangan video, baik yang ada di alam liar, dapat menolong anak-anak untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan anak-anak bukan hanya percaya, tetapi mereka terus bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Dan harapan juga bahwa kita semua juga sebagai orang tua, itu juga dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan dan dapat memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk boleh mengenal Tuhan. Terlebih juga ketika mereka di rumah, karena kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan, boleh mengajarkan juga kepada anak-anak bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka untuk terus mempercayai di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang kita alami bersama-sama. Mari kita terus mempercayai Yesus yang adalah sumber pertolongan kita, yang adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempercayai Yesus Kristus, menyembah Dia, sebab Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dengan tujuan yang jelas, dan Dia adalah anak Allah yang menjadi juru selamat umat manusia bagi yang percaya padanya. Inilah bagian firman Tuhan yang dapat terus menguatkan kita, yang dapat terus memberikan kita kekuatan dan membuat kita terus dekat kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kita alami, dan masih banyak hari-hari, waktu, tanggal, bulan yang kita jalani sepanjang tahun 2021 ini. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka tidak ada kekhawatiran yang berlebihan yang ada di dalam diri kita, sebab semua masa depan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami datang mengucap syukur untuk firman Tuhan ini yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami bersyukur Bapa karena Engkau sangat baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong bimbing kami,
Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang terus melindungi kami, menjaga kami di tengah-tengah kondisi wabah corona yang sedang terjadi. Kami dijaga oleh Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan, karena Tuhan yang menjaga kami sebagai orang-orang ketebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.